Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur. Masih kita lanjutkan pertemuan yang lalu, masih tentang konsep biaya di perusahaan manufaktur. Bahwa kemarin kita telah membahas bagaimana pencatatannya, maka di hari ini kita akan membahas aliran fisik barang, arus fisik barang, dan aliran biayanya itu seperti apa. Baik, kita lihat untuk materinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk pembahasan sebelumnya kita sudah sampai di sini di pencatatan biaya produksi. Kemudian di sini bahwa untuk proses produksi itu ada 3 biaya, yaitu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik, kemudian diolah dan menjadi produk jadi. Nah, di sini untuk arus biaya produksi, di sini bisa kalian lihat ada bagan alir untuk biaya produksinya. Dimulai di sini ada buku besar kas atau utang, kemudian ada persediaan bahan baku, gaji dan upah, akun-akun biaya produksi tak langsung, biaya overhead pabrik, barang dalam proses, kemudian persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan harga pokok penjualan. Perhatikan di nomor 1. Di kegiatan nomor 1 ini, arus biaya produksinya yang terjadi adalah terdapat pembelian persediaan bahan baku, di mana di sini pembeliannya adalah debit, kreditnya adalah kas atau utang. Kas jika pembeliannya dilakukan secara tunai, kemudian utang jika pembeliannya dilakukan secara kredit. Itu jadi di sini adalah debitnya persediaan bahan baku, kemudian ininya kas atau utang ketika terjadi pembelian persediaan bahan baku. Arus biaya yang berikutnya adalah ketika bahan baku itu masuk dalam proses produksi. Maka di sini jurnalnya adalah debitnya barang dalam proses, kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku. Jadi di sini bahan baku dikeluarkan untuk masuk dalam proses produksi. Bahan bakunya berkurang, barang dalam prosesnya bertambah. Selanjutnya, di bagan alir yang ketiga adalah di sini unsur biaya tenaga kerja. Di biaya tenaga kerja itu ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk biaya tenaga kerja langsung, ketika tenaga kerja langsung itu melakukan proses produksi, memproduksi barang, maka upah yang terjadi adalah di sini barang dalam prosesnya itu debit, kreditnya adalah gaji dan upah untuk biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung atau untuk mandornya itu merupakan bagian dari overhead pabrik karena dia tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jadi di bagian alir keempat itu ini adalah tenaga kerja tidak langsung, kemudian akan menjadi BOP. Ini adalah akun-akun biaya produksi yang lainnya, itu juga menjadi BOP, dan ketika akhir periode diperhitungkan dalam proses produksi, maka di sini barang dalam prosesnya itu bertambah, kemudian BOP-nya berkurang. Setelah adanya proses produksi ini, maka pada akhir periode akan ada 2. Di bagian nomor 7 ini misalnya. Ini adalah ketika barang yang diproses itu sudah menjadi produk jadi. Maka produk jadi bertambah, barang dalam proses berkurang. Debitnya produk, persediaan produk jadi, kreditnya adalah barang dalam proses.
Misalnya tadi di sini 30.000, yang total 30.000, di sini yang jadi 20.000, maka ini yang 10.000 itu menjadi persediaan dalam proses akhir. Nih, jadi debitnya adalah persediaan dalam proses, kreditnya adalah barang dalam proses. Di sini untuk barang yang belum selesai, yang masih setengah jadi. Nah, di perusahaan manufaktur yang dijual adalah produk yang selesai. Nah, maka pada saat produk itu selesai, kemudian dijual, maka di sini debitnya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah produk jadi. Produk jadinya berkurang, harga pokok penjualannya bertambah. Demikian penjelasan arus biaya produksi yang terjadi di perusahaan manufaktur. Yang menjadi biaya utamanya adalah di sini persediaan bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Baik, selanjutnya bagaimana dengan arus fisik barang? Arus fisik barang, ya seperti tadi, ada bahan bakunya itu masuk ke persediaan, ke gudang persediaan bahan, kemudian dia keluar dari gudang persediaan bahan untuk masuk proses produksi, diproduksi, setelah diproduksi, dia akan menjadi produk jadi, dan kemudian pada saat akan dijual, produk itu keluar, maka menjadi produk yang dijual. Itu adalah arus fisik barang. Kalau yang tadi itu aliran biayanya atau rupiahnya, kalau yang ini adalah gambaran arus barangnya. Jadi beli bahan baku, masuk ke gudang, kemudian dikeluarkan dari gudang untuk masuk ke proses produksi. Setelah masuk proses produksi, menjadi produk jadi, dimasukkan ke gudang produk jadi, dan pada saat mau dijual maka dikeluarkan dari gudang persediaan produk jadi. Nah, setelah itu pada akhir periode tentu kita ada yang namanya laporan biaya produksi. Pada perusahaan dagang misalnya, kalian hanya mengenal namanya laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, seperti itu ya. Nah, kalau di manufaktur ada tambahan satu lagi yaitu laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi itu dibuat setiap akhir periode yang memuat informasi mengenai data produksi, di sini data produksi, kemudian biaya-biaya yang dibebankan kepada produk, dan perhitungan biayanya. Di sini data produksi yang diinformasikan adalah berupa kuantitas produk, berapa jumlah produk yang masuk proses pada periode bulan tersebut, berapa produk yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang, dan berapa produk yang belum selesai atau masih setengah jadi. Nah, kemudian pada biaya yang dibebankan, maka di sini berapa jumlah biaya yang masuk pada periode tersebut. Yang masuk pada periode tersebut itu berapa. Kemudian biaya per unitnya itu berapa. Biaya per unit di sini diperoleh dari jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang masuk proses produksi. Jadi di sini 35 juta dibagi 10.000 unit jadi 3.500, seperti itu contohnya. Nah, kemudian ini adalah biaya-biayanya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang terakhir di sini ada perhitungan biaya. Perhitungan biayanya adalah harga pokok produk selesai di sini, harga pokok produk selesainya di sini 8.000, maka 8.000 dikalikan 8.500 itu berapa? Ini adalah nilai harga pokok produk yang selesai diproduksi. Sementara untuk yang 2.000 unit ini kan belum selesai, masih dalam proses. Maka di sini juga perlu diperhitungkan berapa biayanya. Nah, di sini biaya bahan bakunya itu
juta diperoleh dari 2.000 dikalikan dengan 3.500 ini. Kemudian biaya tenaga kerjanya di sini 3.000 itu diperoleh dari 2.000 dikalikan 3.000, maaf ini 3 juta maksud saya. Terus kemudian yang ini 2.000 dikalikan dengan ya 2.000 dikalikan dengan 2.500 misalnya seperti itu. Tetapi ini kalian perkaliannya ini juga harus memperhatikan tingkat penyelesaiannya. Ya. Dilihat tingkat penyelesaiannya. Maka tadi saya katakan bahwa ini 2.000 dikalikan dengan 3.000 dikalikan 50%, maka ketemu 3 juta. Kemudian yang ini 2.000 dikalikan dengan 2.000 dikalikan dengan 30% BOP-nya, maka jadi 1.200.000. Yang ini tadi bahan baku ini 2.000 dikali 3.500 dikalikan 100%. Maksudnya ini tingkat penyelesaiannya, tingkat penyerapan biayanya itu berapa. Maka setelah itu dijumlahkan, terus di sini 79.200 itu harus sama dengan yang di sini. Jadi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan itu sama dengan di sini pada pelaporannya. Kemudian berikutnya adalah laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi saya kira sama, cuma bedanya di sini ada hasil penjualan, kemudian pada harga pokok penjualan kalian bisa lihat di sini ada persediaan produk jadi awal periode. Nah, bedanya itu di sini. Nih. Di harga pokok produknya. Di sini harga pokok produk pada proses awal berapa, kemudian biaya produksi yang dikeluarkan berapa, kemudian biaya produksi akhir itu berapa, jumlah biaya produksinya berapa, kemudian harga pokok produk pada akhir periodenya berapa itu di sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi ada hubungannya dengan laporan harga pokok produk yang di sebelumnya. Di sini kan ada angka jumlah biaya produksi. Nah, itu nanti kalau di sini itu nanti angkanya itu berada di sini. Nah, biasanya nanti di dalam persoalan baik itu di dunia nyata maupun di kasus itu akan diketahui berapa harga pokok awal sama akhirnya itu berapa, maka ketemu. Setelah itu ketemulah jumlah harga pokok produksi ditambahkan dengan per produk jadi awal periode menjadi barang yang tersedia untuk dijual. Nah, setelah di sini, ini proses ke bawahnya sama dengan perusahaan dagang. Setelah produk selesai dijual, dikurangi dengan persediaan produk akhir periode, maka di sini ketemu namanya harga pokok penjualan, lalu ketemu laba bruto, dikurangi dengan beban usaha, menjadi laba bersih sebelum pajak. Jadi perbedaannya itu di sini. Kalau di perusahaan dagang, di sini kan bukan harga pokok produk proses awal periode ya. Di sini adalah biasanya persediaan barang dagang awal periode, terus pembelian, dan lain sebagainya. Kalau di sini enggak. Kalau di sini harga pokok produk, kemudian proses produksinya itu seperti apa, dan kemudian baru nanti jumlah harga pokok produksinya berapa. Nah, itu untuk laporan laba ruginya. Sekarang berikutnya, bagaimana pengumpulan biaya produksi? Untuk pengumpulan biaya produksi, di sini pengumpulan biaya produksi ini digunakan perusahaan manufaktur tergantung pada karakteristik perusahaan yang bersangkutan. Di sini untuk perusahaan manufaktur berdasarkan karakteristiknya, itu ada perusahaan yang hanya membuat, ini maksudnya adalah yang membuat, baik, ini saya rubah dulu. Yang membuat lebih dari satu jenis, kemudian yang di sini untuk yang membuat
satu jenis. Yang membuat satu jenis. Oke, dah. Yang membuat lebih dari satu jenis barang atau lebih dari satu jenis produk, maka dia adalah menggunakan metode job order cost method atau menggunakan metode harga pokok pesanan, karena membuatnya itu lebih dari satu. Bikin karakteristiknya kan beda-beda tergantung konsumen maunya dibikinin apa. Misalnya kan kalau bikin di furniture, misalnya bikin kursi tamu atau sofa, kan bisa bikin sofa dengan model sesuai keinginan dari pemesannya, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau membuat satu jenis produk saja, kalau membuat satu jenis produk saja di situ adalah proses cost method. Ya. Membuat satu jenis produk. Baik, kita simpan dulu. Kemudian di sini membuat satu jenis produk pakainya metode proses cost method. Kemudian kalau yang metode pengumpulan biaya produksinya ini tadi, metode harga pokok pesanan berproduksi atas dasar pesanan, kemudian metode harga pokok proses berproduksi secara massal. Perbedaannya itu apa? Di sini terdapat 3 perbedaan karakteristik metode harga pokok pesanan dengan metode harga pokok proses. Kalau untuk metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap jenis produk secara individual. Jadi misalnya ada yang pesen sepatu model A, sepatu model B, sepatu model C, itu berarti dibikinkan kartu sendiri-sendiri sesuai dengan jenis pesanannya. Sementara untuk metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap periode tertentu. Ini karena dikumpulkan pakai kartu sendiri-sendiri, berarti nanti harganya beda-beda. Kalau yang ini tuh jadi satu semua. Nah, harga pokok produk dihitung setelah produk yang bersangkutan selesai diproses. Itu untuk metode harga pokok pesanan. Sedangkan yang metode harga pokok proses, harga pokok produk dihitung setiap akhir periode. Ini kalau tadi saya contohkan sepatu, berarti kalau sepatu A selesainya tanggal 8, ya tanggal 8 itu sudah langsung dihitung berapa harga pokok produknya. Misalnya sepatu B selesainya tanggal 10, yang ngitungnya nanti tanggal 10 pada saat produk itu sudah selesai. Sementara kalau metode harga pokok proses, ya setiap akhir periode, pokoknya bikin terus setiap hari, nanti di akhir periode baru dihitung berapa harga pokok produknya. Kemudian yang terakhir perbedaannya adalah harga pokok produk dihitung atas dasar data biaya produksi yang tercatat dalam kartu harga pokok produk yang bersangkutan. Tadi sudah saya sampaikan, berarti nanti sepatu A dan sepatu B harganya akan berbeda tergantung berapa harga pokok produknya yang diserap biayanya itu berapa. Dan kalau di sini yang metode harga pokok proses, harga pokok produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi dalam suatu periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, di semester ini kita akan membahas fokus pada metode harga pokok pesanan. Sementara metode harga pokok proses, nanti kalau metode harga pokok pesanan itu sudah selesai, baru kita akan membahas yang metode harga pokok proses. Seperti itu. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya. Yang saya jelaskan dari depan mengenai konsep biaya ini, sumber utamanya adalah buku ini, jadi kalian bisa belajar. Kemudian setelah ini, seperti biasa, kami akan memberikan link untuk latihan, dan di video selanjutnya kita akan bahas latihan tersebut. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.